Sama suami kita itu tidak bisa dipaksakan, itu ekspresi cintanya. Ada ibu-ibu yang suaminya itu suka hambur-hambur air liurnya, bilang I love you sayang, baru dia kirimkan kau emoticon love tau. Ada yang begitu tau. Ada suami, jangan kau paksa itu suaminya orang begitu misalnya. Suaminya orang begitu, kau paksa suamimu, kirimkan juga saya kata-kata cinta begitu. Mungkin suamimu tidak suka begitu, tetapi dia tambah terus uang belanjamu. Itu juga ekspresi cinta. Ada lagi yang tidak begitu, tapi dia semua yang kerja. Dia yang ganti gas, dia yang ganti galon. Itu juga ekspresi cinta, tidak boleh dipaksakan. Jadi seperti itu. Karena ini maulid toh, amanahnya panitia ini minimal jangan hanya kamu urus telur ini baru pulang. Ada satu sifatnya Nabi Muhammad, minimal kita bawa pulang setiap tahun, kita tiru. Jangan sama sekali tidak ada miripmu dengan Nabi Muhammad. Dia bilang mahasiswaku, hampir mirip Ustaz, hampir mirip. Sebelum bagaimana maksudnya? Kalau Nabi Muhammad kan sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Kalau Nabi Muhammad itu sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan. Baru cita-citanya mau langsing. Wih, susah itu. Susah itu ibu-ibu. Begitu repot. Hampir mirip tapi tidak. Salah satu sifatnya Nabi Muhammad itu, saya ingin mulai dulu dengan salawat. Jadi jangan kira hanya Ustadz, beliau saja Thohir yang pintar salawat, saya juga pintar Pak. Kau tidak percaya? Ada salawat bunyinya. Muhammadun basyarun laisa kal basyari bal huwa kal yaquti bainal ahjari. Muhammad manusia bukan manusia biasa, ibaratkan batu dia intan permata. Muhammad manusia bukan manusia biasa. Kalaupun mau diibaratkan batu, Nabi Muhammad itu batu permata. Semakin dia digosok semakin mengkilat. Saya tambahkan lagi satu solawat. Ini solawat saya ijazahkan kepada ibu-ibu, khusus untuk ibu-ibu yang kemudian sering galau, yang banyak cicilannya, banyak utangnya. Maju-maju ke depan. Ini saya ijazahi kamu orang supaya tidak sering galau. Termasuk ibu-ibu yang suaminya ganteng, pekerjaan suaminya sekdes. Dengar ini baik-baik, yang rawan diambil pelakor. Dengar kau baik-baik ini salawat. Ini salawat anti galau. Karena kalau kau hanya andalkan itu skincaremu yang harga 300.000, kau dilambungki ini pelakor. Lebih 1 juta skincarenya, saya kasih tahu memang kau. Hati-hati suamimu kalau dia masuk kendari, hilang. Makanya supaya kau tidak galau, dengar ini salawatnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu pualam indah dipahat, cerah diterpa mentari pagi. Karena salam tidak dijawab semangat, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang menjawab salam saya. Saya doakan mudah-mudahan rezekinya lancar, berkah, amin. Ibu-ibu yang di belakang yang sudah capek dan mulai menggosip, tetap saya doakan juga. Mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Tapi dijawab dalam hati toh, berarti tidak jadi Pak, minta maaf tidak jadi. Dia jawabnya dalam hati. Baik yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Desa beserta Bapak Sekdes, Ustadz Muhammad Thohir, seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu BKMT, hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan setitik tinta takkan lahir sebaik puisi. Kalau bukan karena cinta takkan hadir kita di sini. Jadi kita ini hadir karena cinta kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting saya luruskan dulu karena kan ada saudara kita tidak sepakat kalau kita bikin acara begini. Dia bilang, beda itu masuk neraka kamu orang. Kalau acara ini masuk neraka, tentu bukan saya yang dicelup duluan, tapi Pak Sekdes yang undang saya.
dan Pak Desa. Baru saya di belakangnya. Makanya itu dulu yang harus diluruskan. Landasan hukumnya ini kita lakukan kegiatan ini. Karena tuduhannya ini tidak main-main, masuk neraka ini. Betulkah ini adalah bid'ah? Kalau buka hadis tentang bid'ah itu yang banyak, ada 6 itu kan kalimat aslinya bunyinya begini. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Kalau kita belajar namanya ulumul hadis, saya sering ajarkan di mahasiswa saya itu, kalau kita belajar ulumul hadis, ada cabang ilmunya namanya ta'arud fil hadis, ta'arud. Dalam ilmu ta'arud fil hadis itu jenis, kemudian kalau belajar hadis ini yang pertama dicari dulu sababul wurudnya, sebab keluarnya. Kenapa dikeluarkan kayak begitu? Yang kedua, kalau lihat hadisnya ini namanya kalimat jumlatul murakkab, kalimat bertingkat. 3 kalimat di hadis ini. Kullu muhdatsatin bid'ah itu 1 kalimat, wa kullu bid'atin dolalah itu 1 kalimat. Kata Imam Syafi'i memberikan penjelasan di hadis ini, karena ini pakai jumlatul murakkab, kalimatnya bertingkat, berarti tidak semuanya yang baru itu bid'ah, tidak semuanya. Makanya nanti Imam Syafi'i itu dia katakan ada bid'ah yang baik. Imam Syafi'i itu, seandainya kata Imam Syafi'i seluruh yang baru itu bid'ah, pasti nih Imam Syafi'i bilang begini, kullu muhdatsatin finnar. Harusnya dia bilang begitu kalau semuanya bid'ah. Lantas dari mana kekeliruan pemahaman itu? Setengah mati memang ceramah kalau banyak anak-anak. Banyak betul anak-anak di sini. Saya curiga ini di Linonggasa ini sering mati lampu. Atau tidak masuk program KB di sini. Pak Sekdes, kok tidak kasih masuk ke program KB di sini? Banyaknya ini anak-anak Pak, banyak juga ini anak-anak di Linonggasa. Tapi bagus, ini generasi penerus bangsa. Berarti sama dengan saya 5 anakku. Lebih banyak. Jadi kata Imam Syafi'i, tidak semua yang baru itu bid'ah, tidak semua yang baru itu masuk neraka, tidak semua. Dari mana pemahaman yang kemudian keliru itu? Itu pemahamannya muncul karena dia mengatakan bahwa semua yang tidak dicontohkan Nabi itu pasti salah, haram. Harusnya yang diharamkan Nabi itu yang disalahkan. Itu muncul nanti dari kaidah, ada memang kaidahnya, tapi yang pakai itu orang kafir. Di surat Al-Ahqaf ayat 10 bunyinya begini. Wa qala allazina kafaru, berkata orang kafir, lil ladzina amanu, kepada orang beriman, lau kana khairan, sekiranya baik, masabakuna ilai, pasti sudah dilakukan orang terdahulu. Karena ada ayat begini, dia pakai akhirnya semua yang tidak dilakukan Nabi adalah bid'ah. Kelirunya di situ. Harusnya semua yang dilarang Nabi, diharamkan Nabi, itu yang bid'ah, yang diada-adakan. Begitu. Sekarang, kalau kita berbicara tentang maulid Nabi itu, betulkah kita tidak boleh itu merayakan maulid Nabi? Atau kalau dalam bahasa Arabnya itu ihtifal fi maulidir rasul. Jadi kalau buka-buka sekarang perdebatannya itu ihtifal fi maulidir rasul, itu perdebatan tentang selamatan, peringatan, perayaan hari kelahiran Nabi. Boleh apa tidak itu merayakan hari kelahiran? Ternyata kalau kita buka Quran boleh. Kecuali memang kalau kau mengaji Al-Quran itu kau hanya baca Qurannya, tidak baca terjemahannya, apalagi tafsirnya. Karena ada juga itu toh, di sebuah desa kalau rajin mengaji Yasin, kalau malam Jumat, Yasin wal Qur'anil Hakim, pas keluar kue di piring, innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim, begitu itu. Begitu juga di sini. Pas bunyi piring langsung dikasih kencang itu. Jangan. Jadi di dalam surat Maryam ayat 15 dan ayat 33 itu ada dalil dalam Quran bolehnya selamatan pada saat orang melahirkan. Coba perhatikan ayatnya. Wassalamun alaihis, keselamatan atasnya, selamatan orang. Tafsirnya siapa? Nabi Yahya. Yauma wulida, pada hari dia dilahirkan. Jelas hari kelahiran itu selamatan orang. Makanya kalau anakmu itu minta kemudian syukuran hari kelahirannya, jangan kau bilang ini
ulang tahun ajaran non muslim. Jangan ngomong begitu. Justru tadi saya ini takut-takut datang ke sini toh. Pas saya masuk di situ disambut penjor. Banyaknya itu penjor. Saya bilang, ini Pak Abdi ini dia mau kasih ceramah di atas pura kah saya ini? Penjor semua saya lihat tadi sebelah, ceramah di atas pura saya kayaknya ini. Jadi selamatan pada hari kelahiran, yauma wulida wa yauma yamutu, termasuk hari kematian, selamatan orang. Karena orang meninggal itu bukan putus, tapi perjalanan ini pindah alam. Wa yauma yub'atsu hayya, termasuk kalau kemudian dapat rezeki, naik pangkat, diangkat jadi sekdes. Jangan kok diam-diam saja. Maunya kok bikin acara, minimal mau songgi bareng kah, makan-makan bareng. Ini jadi sekdes tidak mengundang-mengundang. Sudahkah acaranya? Sudah? Belum? Berutang itu apalagi temannya ada Ustaz Thohir itu teman minimal itu minimal. Bikin acara supaya diberkahi itu, kemudian jabatan diselamati. Selamatan orang. Logika tafsirnya begini, kalau kemudian Nabi Yahya saja dengan Nabi Isa boleh diselamati hari kelahirannya, apalagi Nabi kita Nabi Muhammad. Mulia mana Nabi Yahya, Nabi Isa daripada Nabi Muhammad? Mulia mana? Lebih mulia Nabi kita Muhammad, maka lebih wajib dalam ilmu ushul fikih dikiaskan lebih wajib Nabi Muhammad kita kemudian selamati hari kelahirannya. Kalau itu diwajibkan, kalau disunnahkan, lebih sunnah dibandingkan selamatan atas kelahiran Nabi Yahya dan Nabi Isa. Begitu itu melogika tafsirnya. Hanya nanti ekspresinya yang beda-beda. Biasanya itu kalau di Sulawesi itu sebelum kita mau isahasana ada pembacaan sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah yang pendek-pendek, karena kalau yang panjang itu kan misalnya Syama'il Muhammadiyah atau Ar-Rahiqul Maktum yang juara 1. Kalau kita kan biasanya yang pakai yang sanadnya lewat Imam Said Ja'far Siddiq Al-Barsanji, ya baca Barsanji baru Mahallul Qiyam. Yang lewat sanadnya Abdurrahman Ad-Dibai berarti baca Diba dulu, Simtud Duror, baru kemudian Mahallul Qiyam. Beda-beda, tidak apa-apa. Jadi biasanya pembacaan begitu dan diiringi dengan kemudian ekspresi tambahan. Ekspresi tambahannya kalau di Sulawesi itu male yang banyak. Telur. Makanya kamu orang ini bau telur ini bulan. Naik semua ini bisulmu. Makanya kalau lewat mie 3 itu telurmu di rumah kau bagi-bagi mie itu. Jangan kamu semua yang makan nih. Kamu kolesterol kah? Bagi itu. Jadi ekspresinya male. Kalau di Jawa, kalau saya gantikan dulu kiai saya di Jawa itu ekspresinya tidak ada begini. Ingkung yang banyak, ingkung. Baru ada sesajiannya di situ, ingkung. Saya kalau gantikan waktu di Jawa Tengah itu kiai saya ingkung yang banyak. Kemarin 5 hari yang lalu ditanya-tanya sama Pak Imam sana. Kalau di sana apa? Saya bilang ingkung di sana. Dia bilang kenapa mereka ayam? Kita telur. Saya bilang karena menurut orang Sulawesi telur itu lebih duluan daripada ayam. Orang Sulawesi bilangnya telur ayam, bukan ayam telur. Saya sudah capek lewat BT-BT situ, ditanya macam-macam lagi saya. Saya jawab sembarang. Tidak masalah, mau ingkung kah, mau ayam kah, mau telurnya kah, tidak apa-apa, itu ekspresi. Tidak boleh dipaksakan, itu ekspresi cinta kita kepada Nabi. Kan Nabi bilang, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan kalian itu hatta akuna ahabbu ilaihi miwaladihi miwawaladi, dan kemudian an-nasi ajmain. Tidak sempurna kita punya keimanan sebelum kita mencintai Nabi, sebelum cinta kita kepada diri sendiri, keluarga, termasuk siapapun. Ekspresi cintanya ya telur kalau di Sulawesi, ingkung kalau di Jawa. Sama suamita itu tidak bisa dipaksakan, itu ekspresi cintanya. Ada ibu-ibu yang suaminya itu suka hambur-hambur air liurnya. Bilang I love you sayang, baru dia kirimkan kau emoticon love-love tau. Ada yang begitu tau. Ada suami, jangan kau paksa itu suaminya orang begitu misalnya. Suaminya orang begitu, kau paksa suamimu, kirimkan juga saya kata-kata cinta begitu. Mungkin suamimu tidak suka begitu, tetapi dia tambah terus uang belanjamu. Itu juga ekspresi cinta. Ada lagi yang tidak begitu, tapi dia semua yang kerja. Dia yang ganti gas, dia yang ganti galon. Itu juga ekspresi cinta, tidak boleh dipaksakan.
Jadi seperti itu. Karena ini maulid toh, amanahnya panitia ini minimal jangan hanya kemoram urus telur ini baru pulang. Ada satu sifatnya Nabi Muhammad, minimal kita bawa pulang setiap tahun, kita tiru. Jangan sama sekali tidak ada miripmu dengan Nabi Muhammad. Dia bilang mahasiswaku, hampir mirip Ustaz, hampir mirip. Saya bilang, bagaimana maksudnya? Kalau Nabi Muhammad kan sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Kalau Nabi Muhammad itu sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan. Baru cita-citanya mau langsing. Wih, susah itu. Susah itu ibu-ibu. Begitu repot. Hampir mirip, tapi tidak. Salah satu sifatnya Nabi Muhammad itu, saya ingin mulai dulu dengan sholawat. Jadi jangan kira hanya Ustaz, beliau saja Thohir yang pintar sholawat. Saya juga pintar, Pak. Kau tidak percaya? Ada sholawat bunyinya. Muhammadun basyarun laisa kal basyari bal huwa kal yaquti bainal ahjari. Muhammad manusia bukan manusia biasa, ibaratkan batu dia intan permata. Muhammad manusia bukan manusia biasa. Kalaupun mau diibaratkan batu, Nabi Muhammad itu batu permata. Semakin dia digosok semakin mengkilat. Saya tambahkan lagi satu sholawat. Ini sholawat saya ijazahkan kepada ibu-ibu, khusus untuk ibu-ibu yang kemudian sering galau, yang banyak cicilannya, banyak utangnya. Maju-maju ke depan. Ini saya ijazahi kamu orang supaya tidak sering galau. Termasuk ibu-ibu yang suaminya ganteng, pekerjaan suaminya sekdes. Dengar ini baik-baik, yang rawan diambil pelakor. Dengar kau baik-baik ini salawat. Ini salawat anti galau. Karena kalau kau hanya andalkan itu skincaremu yang harga 300.000, kau di lambung kiri pelakor. Lebih 1 juta skincarenya. Saya kasih tahu memang kau. Hati-hati suamimu kalau dia masuk kendari, hilang. Makanya supaya kau tidak galau, dengar ini sholawatnya ini. Namanya kalau dibuka itu nanti sholawat syifa atau sholawat tibbil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Ada kasarnya toh? Wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jadi jangan mengatakan tidak sama, tidak seindah suaranya Ustaz Thohir. Memang tidak indah, yang penting bisa. Yang penting bisa. Sekarang salah satu sifatnya Nabi Muhammad itu disebutkan dalam surat Asy-Syaffat dan surat Al-Mu'minun di Al-Quran. Kata Allah, la tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Tidak sama itu Nabi kita Muhammad dengan orang yang buruk. Tidak sama orang baik-baik dengan orang yang tidak baik. Tidak sama. Karakternya Nabi Muhammad itu kalau ada masalah di rumah, di keluarga, ada masalah di lingkungan, ada masalah di kantor, sebelum dia mengeluarkan sikapnya dengan kata-katanya, dia pikir dulu. Idfa billati hiya ahsan. Dia pastikan itu sikapnya yang keluar adalah sikapnya yang paling terbaik. Allah katakan idfa billati hiya ahsan, bukan hasan. Beda itu ahsan dengan hasan. Kalau hasan baik saja, kalau ahsan paling baik. Ini namanya kalau dalam ilmu tafsir namanya segatnya itu mubalaghah ismu fa'il. Bentuk superlatif kalau bahasa Inggrisnya. Penguatan makna. Bagaimana itu maksudnya? Itu tergambarkan ketika kita baca kitab Sayyidul Barsanji. Masih Barsanji jika orang ini, jangan sampai bidah juga itu. Enggak, Ji. Masih Barsanji. Dalam materi keberapa itu, Di? Karena saya itu yang saya hafal Barsanji cuma materi pertama dengan materi terakhir, ya basitul yadain. Saya buka, setelah itu menggosip sambil lihat-lihat kepala kambing di depanku. Setelah itu saya tutup dengan doa. Yang garu atiri kedua sampai kemudian ke-17 itu mereka-mereka itu yang pemula. Dalam salah satu isinya atiri itu ada kemudian
Sejarahnya Nabi itu riwayat bunyinya begini. Nabi itu kan cuma 2 kali berdarah-darah, pada saat perang Uhud dan pada saat bukan perang, pergi berdakwah di Taif. Disebutkan dalam kitab Sayyidul Barsanji, nama aslinya kitab Sayyidul Barsanji itu Uqdul Jawahir. Nama aslinya. Farujumuha bil hijarati khadibat bid dima'i na'la. Itu kemudian Nabi di Taif dilempari batu, dihujani batu. Picah-picah kepalanya itu berdarah, punggungnya menetes ke bawah. Karena kemudian tahambur darahnya itu, dia ambil itu surbannya, diambil surbannya. Dia tahan di bagian bawahnya begini. Untuk apa? Supaya darahnya tidak kena tanah. Karena kalau darahnya Nabi kena tanah, itu kampung diasap, itu dihancurkan dengan sekitar-sekitarnya yang tidak ikut bersalah. Dia tahan begini. Jadi khadibat bid-dima'i na'la. Darahnya sampai di sendal saja. Malaikat Jibril yang lihat, hancur Nabi. Dia panggil malaikat penjaga gunung. Ya malakal jabal, hayya turun ke sini, hancurin nabimu. Malaikat penjaga gunung, hancurin Nabi. Kata malaikat penjaga gunung, ya Rasulullah, ikhtiar, pilih ini 2 gunung, saya tumbuh-tumbuhkan ini kepada orang Taif, saya tidak sisa biar 1. Apa dia bilang Nabi? Tumbuh saja, gosok saja. Tidak begitu Nabi. Kalla balla. Nabi justru doakan. Sauridu min aslabihim. Kata Nabi, kalau bukan bapaknya nanti yang baik-baik, orang tuanya yang baik-baik, anaknya nanti baik-baik. Begitu Nabi. Coba kalau kita belum tentu begitu. Memutus keburukan, membalas keburukan dengan kebaikan belum tentu. Termasuk saya, berat itu. Saya habis dari Nongga saya ceramah, saya dilempari batu. Baru saya isi ceramahnya, saya kan membina Brimob di Kendari. Picah kepala aku tuh, saya ditanya Brimob, Ustaz kenapa kepala atas? Saya dilempari di Nongga saya, bagian banyak penjor situ. Langsung dia bilang, bagaimana kita kasih rata? Saya bilang, kasih rata saja, simpan pas sekdesnya saja itu di Nongga saya. Mungkin saya begitu, karena bukan Nabi. Nabi itu membalas keburukan dengan kebaikan. Kira-kira itu nanti kalau di lapangan, prakteknya itu kalau di lapangan begini ibu-ibu. Ibu-ibu pagi-pagi habis mandi mau pergi ke pasar, sudah mas sedo-sedo. Tahu mas sedo-sedo apa itu bahasa Indonesianya itu? Habis mas cantik toh, kau pakai lipstik, pakai bedak. Pas kemudian keluar di pintumu, lewat di tetanggamu, pas lewat tetanggamu, pas kamu salam dia buang muka. Pas kita salam dia buang muka, itu tetanggamu. Kau senyum dia cemberut mukanya. Bagaimana perasaannya? Bagaimana? Sakit? Bagaimana? Kecewa? Oke. Kalau ada orang kita sopan dia kurang ajar, kita salam dia buang muka, kita senyum dia cemberut, baru kau ikut juga cemberut, berarti kondisi hatimu dengan itu orang sama. 11-12 cocok memang kamu orang bertetangga. Ternyata satu sio memang kamu orang. Harusnya jangan. Pas dia cemberut, kau pulang, jangan pergi ke pasar, pulang dulu. Tunggu, saya balas kau sesuai dengan kriteria Al-Quran. Pulang ke rumah, masuk di dapur, cari tepung terigu. Setelah itu panasi air. Setelah itu kasih mendidih air. Setelah itu parut kelapa. Setelah itu dikasih bundar-bundar itu tepung. Bikin apa? Boy, pintar ternyata. Bikin onde-onde pak. Bikin onde-onde berapa? 2 piring. Kenapa 2 piring? Kirim 1 piring ke tetanggamu tadi itu yang keras rahangnya, yang tidak ada ototnya pipinya itu, yang semuanya tulang semua pipinya. Kirimkan juga 1 piring supaya dia gemu-gemu sedikit. Jangan pedoko terus saja kerjanya. Jangan sereati saja kerjanya. Jangan ngedumel terus. Kirimkan itu onde-onde. Pertanyaan saya, ibu bisa apa enggak? Bisa pora? Bisa? Bisa? Tambah kecil suaranya. Saya itu siaran langsung di TV. Jadi kalau mau nonton saya itu nanti ada acara khusus namanya Oase Islam TVRI. Saya ketika siaran langsung di TV itu, saya ceramahkan ini. Saya tanya ibu bisa apa tidak? Saya dimarahi sama ibu haji di daerah Kendari. Dia bilang, tidak bisa itu Pak Ustadz. Itu malaikat yang begitu. Masa ada orang kita senyum dia cemberut, kita kirimkan onde-onde? Bodoh-bodoh itu, beleng-beleng. Bodoh-bodohku itu. Dia tanya saya itu ibu haji, dia bilang, Pak Ustadz sudah begitu kah? Pak Ustadz bisa begitu? Saya bilang, saya juga tidak bisa.
Jadi Jami berteori, katanya Jami kok berteori begitu. Saya bilang bukan teoriku, kasihan itu Bu Haji. Itu teori Al-Quran, Nabi Muhammad begitu. Bukan saya, Nabi Muhammad begitu. Berat ternyata seperti itu. Kirimkan onde-onde, berat. Akhirnya kata ulama, kalau kau tidak bisa begitu, turun. Kalau tidak bisa begitu tadi, tidak bisa keburukan dibalas kebaikan. Sekarang keburukannya tetanggamu dipotong, diputus, digunting sampai di dia saja. Kalau tetanggamu itu ratu gosip, jangan kau ikut-ikut juga. Penggosip, karena penggosip itu ditempelin mulutnya di alam barzah. Beneran ini. Tempelin mulutnya itu di alam barzah itu, penggosip. Kalau tetanggamu itu suka bertengkar, suka kemudian mengganggu orang lain, jangan kamu ikut. Meskipun kita sama-sama dia tetap bersaudara, sama-sama anak cucu Adam, tapi kita beda. Kita ini orang baik-baik, dia itu memang diciptakan dari tanah sengketa. Makanya suka bertengkar. Jangan kau ikut-ikut, biar dia begitu. Hindari. Kalau tidak bisa juga begitu, terakhir. Tidak bisa juga begitu. Terakhir ini di dalam Al-Quran satu sifatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kalau orang berbuat baik sama dia itu fa'aqibu bimislihi. Nabi Muhammad itu dia membalas kebaikan orang dengan sepadan atau di atasnya. Kira-kira kalau mau dipraktekkan itu, kira-kira begini. Ini kan lagi musim Maulid. Banyak kue. Kalau tetanggamu dia kirimkan kue satu piring, jangan kau kasih lari kosong piringnya orang pulang. Kamu ini bukan panjudi gitu yang suka simpan-simpan dobol kosong. Kalau dia kirimkan kau onde-onde, aku kirimkan Sanggara Balanda, Nagasari, Doko-Doko. Kalau tidak ada Sanggara Balanda, minimal Sanggara Jepang saja. Kirimkan, dibalas itu. Saya ditanya ibu, bagaimana kalau tidak ada Pak Ustadz, kasihan? Tidak ada yang bisa dibalaskan. Saya bilang kalau begitu cuci baik-baik piringnya orang, simpan dulu. Bagaimana kalau dia kirim lagi? Ya cuci lagi, baru simpan. Bagaimana kalau dia kirimkan lagi? Saya bilang jangan juga dia kemudian sampai 12 piringnya tetanggamu sama kamu. Nanti dia tidak makan. Kalau 3 piringnya tetanggamu, kau datang antar itu piring. Apa yang harus kau lakukan? Kamu kemudian angkat tanganmu, doakan itu tetanggamu, mudah-mudahan rezekinya lancar berkah, mudah-mudahan dijauhkan dari bala bencana, dan mudah-mudahan diberkahi kehidupannya. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan ketika melangkahkan kaki ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini, seluruh harapan hajat kita dibantu diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma jam'an hazihil jam'iyya jam'iyatan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'zuma. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan ini adalah pertemuan yang Engkau berkahi, dan jadikanlah perpisahan kami nantinya terhindar dari aib dan dosa. Allahumma la tad'alana dzamban illa ghafarta wala hamman illa farrajta wala iban illa satarta wala du'aan illa stajabta ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kau biarkan kami melakukan dosa dan maksiat melainkan Engkau ampuni. Janganlah kau biarkan kami tertimpa aib melainkan Engkau tutupi. Janganlah kau biarkan kami mendapatkan ujian melainkan Engkau berikan solusinya. Dan janganlah kau biarkan kami kemudian mengangkat tangan berdoa kecewa melainkan Engkau kabulkan, karena Engkau Maha Kaya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.